Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, Nokia adalah sinonim dari ponsel. Perusahaan asal Finlandia ini mendominasi pasar global dengan inovasi yang mendefinisikan cara manusia berkomunikasi. Tapi seperti kisah raksasa lainnya, kejatuhan Nokia menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kesuksesan besar bisa runtuh jika tidak dikelola dengan baik. Awal kejayaan Nokia didirikan pada 1865. Nokia awalnya adalah perusahaan yang bergerak di industri pulp dan kertas. Pada pertengahan abad ke-20, perusahaan ini mulai merambah ke sektor teknologi melalui produk kabel dan elektronik. Namun, langkah besar terjadi pada 1980-an ketika Nokia memutuskan untuk fokus pada telekomunikasi. Keputusan ini membawa hasil luar biasa. Pada awal 1990-an, Nokia merilis ponsel pertama mereka yang sukses secara global, yaitu Nokia 1011. Dengan jaringan GSM yang mulai berkembang pesat, Nokia menjadi pelopor dalam menyediakan perangkat yang mendukung teknologi ini. Produk seperti Nokia 3310-2000 dan Nokia 1100-2003 menjadi ikon yang dikenal di seluruh dunia. Nokia 1100 bahkan tercatat sebagai salah satu ponsel terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 250 juta unit terjual. Resep sukses Nokia. Inovasi teknologi. Nokia adalah pelopor dalam teknologi komunikasi seluler. Mereka tidak hanya mendukung standar GSM, tetapi juga memperkenalkan berbagai fitur seperti ringtone yang dapat diubah, game snake, hingga kemampuan pengiriman pesan teks yang andal. Produk berkualitas. Ponsel Nokia dikenal tangguh dan mudah digunakan. Hal ini membuat produk mereka dapat diterima oleh berbagai segmen pasar, dari pengguna kelas menengah hingga konsumen di negara berkembang. Branding yang kuat. Nokia sukses menciptakan ikatan emosional dengan pengguna melalui strategi pemasaran yang cerdas dan produk yang mengesankan. Ringtone khas Nokia menjadi salah satu suara yang paling dikenal di dunia. Skalabilitas. Produksi. Nokia memiliki rantai pasokan yang sangat efisien, memungkinkan mereka memproduksi ponsel dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Namun, di balik semua kesuksesan ini, ada masalah yang mulai muncul, yang kemudian menjadi penyebab kejatuhannya. Awal mula kejatuhan. Pada 2007, segalanya mulai berubah. Apple meluncurkan iPhone pertama, dan tidak lama kemudian, Google memperkenalkan sistem operasi Android. Ponsel tidak lagi sekadar alat komunikasi. Mereka menjadi perangkat pintar yang mampu menjalankan berbagai aplikasi, menjelajah internet, dan bahkan menggantikan fungsi komputer. Nokia, yang masih mengandalkan sistem operasi Symbian, gagal merespons perubahan ini dengan cepat. Symbian, meskipun populer pada masanya, mulai terasa usang. Antarmuka yang rumit dan kurangnya fleksibilitas membuatnya kalah bersaing dengan iOS dan Android. Kesalahan strategis. Bertahan dengan Symbian terlalu lama. Alih-alih segera mengadopsi Android atau menciptakan sistem operasi baru yang kompetitif, Nokia memilih untuk mempertahankan Symbian sebagai tulang punggung produk mereka. Keputusan ini memperlambat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar smartphone. Pengembangan MiGo yang gagal. Pada 2010, Nokia mencoba meluncurkan MiGo, sistem operasi yang dirancang untuk menggantikan Symbian. Namun, proyek ini terlambat dan tidak pernah mencapai potensi penuhnya. Krisis kepemimpinan. Pada 2010, Stephen Elop diangkat sebagai CEO Nokia. Sebagai mantan eksekutif Microsoft, ia membawa visi baru, tetapi juga strategi yang kontroversial. Salah satu langkahnya adalah menjalin kemitraan dengan Microsoft untuk menggunakan Windows Phone sebagai sistem operasi utama ponsel Nokia. Persaingan yang ketat. Sementara Nokia berjuang dengan masalah internal. Pesaing seperti Samsung dan HTC dengan cepat mengadopsi Android dan mulai menguasai pasar smartphone. Windows Phone. Harapan yang tidak terwujud. Pada 2011, kemitraan Nokia dengan Microsoft diumumkan secara besar-besaran. Langkah ini disebut sebagai strategi Elop yang bertujuan menyelamatkan Nokia dari keruntuhan. Ponsel Nokia Lumia yang menggunakan Windows Phone diperkenalkan, tetapi penerimaan pasar sangat minim. Masalah utama dengan Windows Phone. Ekosistem yang terbatas. Aplikasi di Windows Phone jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Android dan iOS, sehingga konsumen kurang tertarik. Kurangnya daya tarik.
Windows Phone memiliki desain antarmuka yang unik tetapi kurang sesuai dengan preferensi sebagian besar pengguna, ketergantungan pada Microsoft. Nokia kehilangan kendali penuh atas masa depan produk mereka. Penjualan Lumia yang mengecewakan memperburuk kondisi finansial Nokia. Pada 2013, divisi ponsel Nokia dijual ke Microsoft seharga 7,2 miliar. Langkah ini menandai berakhirnya era dominasi Nokia di pasar ponsel. Kehidupan setelah penjualan divisi ponsel, setelah menjual divisi ponsel ke Microsoft pada 2013. Nokia memutuskan untuk kembali ke akar bisnisnya, yaitu infrastruktur jaringan telekomunikasi. Divisi ini telah menjadi bagian penting dari Nokia sebelum era smartphone. Dan mereka melihat potensi besar di sektor ini, terutama dengan perkembangan teknologi jaringan generasi baru. 1. Fokus pada teknologi jaringan. Nokia mengalihkan sumber dayanya untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi seperti 4G, 5G, dan solusi jaringan lainnya. Langkah ini terbukti strategis karena pasar infrastruktur jaringan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan akan konektivitas yang lebih cepat dan lebih luas. 2. Akuisisi Alcatel-Lucent. Pada 2016, Nokia mengakuisisi Alcatel-Lucent, perusahaan raksasa asal Prancis, yang juga bergerak di bidang jaringan telekomunikasi. Akuisisi ini memperkuat posisi Nokia sebagai pemain utama di industri tersebut dan membantu perusahaan bersaing dengan Huawei dan Ericsson. 3. Inovasi di teknologi masa depan. Nokia juga mulai mengembangkan teknologi baru seperti virtual reality, IoT, Internet of Things, dan solusi pintar untuk industri. Mereka melihat peluang besar di sektor-sektor ini untuk tetap relevan di dunia teknologi. Kembali ke pasar konsumen dengan HMD Global. Meskipun Nokia telah keluar dari bisnis ponsel secara langsung, merek Nokia tidak sepenuhnya menghilang dari pasar konsumen. Pada 2016, HMD Global, sebuah perusahaan yang didirikan oleh mantan eksekutif Nokia, membeli lisensi untuk menggunakan merek Nokia pada ponsel mereka. Langkah ini membawa Nokia kembali ke pasar ponsel. Tetapi kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Berbasis Android, ponsel Nokia yang diproduksi HMD Global menggunakan Android sebagai sistem operasi, mengikuti tren pasar yang sudah fokus pada kualitas dan harga terjangkau. Produk mereka menargetkan segmen menengah dan bawah, di mana merek Nokia masih memiliki daya tarik yang kuat. Nostalgia sebagai strategi. HMD Global juga memanfaatkan nostalgia dengan meluncurkan kembali ponsel ikonik seperti Nokia 3310 versi modern. Strategi ini terbukti berhasil menarik perhatian pasar. Meskipun Nokia tidak lagi mendominasi seperti dulu, pelajaran dari kejatuhan dan kebangkitan Nokia, kisah Nokia mengajarkan banyak pelajaran penting yang relevan. Tidak hanya untuk perusahaan teknologi, tetapi juga untuk bisnis secara umum. 1. Inovasi adalah keharusan. Dunia teknologi berkembang sangat cepat, dan hanya mereka yang terus berinovasi yang bisa bertahan. Nokia gagal merespons perubahan tren menuju smartphone, yang menjadi salah satu penyebab utama kejatuhan. 2. Pentingnya mendengar konsumen. Nokia dulu sangat memahami kebutuhan pasar. Tetapi mereka gagal mendengarkan ketika konsumen mulai menginginkan pengalaman yang lebih modern dan fleksibel. 3. Kepemimpinan visioner dibutuhkan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting, terutama di masa-masa krisis. Keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh manajemen Nokia, termasuk kemitraan dengan Microsoft, menunjukkan betapa besar dampak kesalahan di tingkat kepemimpinan. 4. Kolaborasi yang kemitraan Nokia dengan Microsoft menunjukkan bahwa tidak semua kolaborasi membawa hasil yang diharapkan. Pilihan mitra harus sesuai dengan visi dan kebutuhan pasar. 5. Kemampuan beradaptasi. Nokia menunjukkan bahwa, meskipun mereka kehilangan posisi di pasar ponsel, mereka berhasil bertahan dengan mengalihkan fokus ke bisnis lain yang relevan. Ini adalah bukti bahwa fleksibilitas dan kemampuan untuk berubah adalah kunci keberlanjutan bisnis. Kesimpulan sementara, Nokia mungkin tidak lagi menjadi raja di dunia ponsel, tetapi mereka berhasil menemukan jalan baru untuk bertahan dan berkembang. Keputusan untuk fokus pada jaringan telekomunikasi dan bekerja sama dengan HMD Global untuk kembali ke pasar konsumen menunjukkan kemampuan Nokia untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagian berikutnya,
kita akan melihat bagaimana langkah Nokia di masa depan, termasuk perkembangan mereka di teknologi 5G, dan peluang untuk kembali ke puncak di sektor teknologi global. Masa depan Nokia di era 5G. Setelah meraih kesuksesan dalam infrastruktur telekomunikasi, Nokia mulai memfokuskan perhatian pada teknologi 5G, yang dianggap sebagai revolusi berikutnya di dunia digital. Nokia menjadi salah satu pemain utama dalam menyediakan solusi jaringan 5G ke berbagai negara, bersaing dengan raksasa lain seperti Huawei dan Ericsson. Peran Nokia dalam Nokia menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung infrastruktur 5G untuk operator telekomunikasi di seluruh dunia. Teknologi 5G menghadirkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi rendah, dan kemampuan mendukung miliaran perangkat IoT. Ini membuka peluang besar di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga kesehatan dan transportasi. Keunggulan Nokia di tengah persaingan. Keamanan data. Nokia menonjolkan keamanan sebagai salah satu nilai jual utama mereka, terutama di tengah kekhawatiran tentang risiko keamanan dari kompetitor seperti Huawei. Kolaborasi global. Nokia menjalin kemitraan strategis dengan operator telekomunikasi di Eropa. Tantangan yang dihadap, persaingan ketat. Huawei menawarkan solusi 5G yang lebih murah, sementara Ericsson telah memiliki hubungan kuat dengan beberapa operator besar. Kecepatan inovasi. Nokia harus terus berinovasi untuk tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang sangat. Upaya Nokia kembali ke dunia konsumen. Selain fokus pada 5G, Nokia melalui HMD Global mencoba memperluas jangkauan di pasar konsumen. Mereka tidak hanya menghadirkan ponsel Android, tetapi juga menjajaki kategori produk lain seperti perangkat IoT dan wearable. Nokia mulai merilis perangkat wearable seperti jam pintar dan gadget yang terintegrasi dengan ekosistem rumah pintar. Hal ini sejalan dengan tren teknologi IoT yang terus berkembang. Ponsel untuk masa depan. Ponsel lipat. Meskipun belum menjadi pemain besar di segmen ini, Nokia mengisyaratkan akan bersaing di pasar ponsel lipat yang sedang naik dan komitmen pada kualitas. Mereka tetap mempertahankan reputasi dengan menghadirkan ponsel yang tangguh, sederhana, dan tahan lama. Menghidupkan nostalgia. HMD Global terus merilis ulang ponsel klasik Nokia dalam versi modern seperti Nokia 8110 yang dikenal sebagai Banana Phone. Strategi ini berhasil menarik perhatian penggemar lama sekaligus memperkenalkan merek Nokia kepada generasi. Apakah Nokia bisa kembali ke meskipun perjalanan Nokia penuh dengan liku, ada potensi besar bagi mereka untuk kembali menjadi pemimpin di dunia teknologi. Beberapa faktor yang mendukung hal, nama besar dan reputasi. Nokia masih menjadi merek yang dihormati di seluruh dunia. Reputasi ini memberikan keunggulan saat memasuki pasar. Inovasi berkelanjutan. Fokus Nokia pada teknologi masa depan seperti 5G, IoT, dan AI membuka peluang besar untuk pertumbuhan. Keterlibatan di banyak sektor. Diversifikasi bisnis Nokia, mulai dari infrastruktur jaringan hingga perangkat konsumen, memberikan stabilitas sekaligus ruang untuk ekspansi. Namun, jalan menuju puncak tidak akan mudah. Nokia harus terus berinovasi, merespons tren dengan cepat, dan bersaing di pasar yang sangat kompetitif.